Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fauzi Karim. Pada video kali ini saya kembali ingin membuat sebuah konten berkaitan dengan bisnis travel. Dan pada video kali ini yang saya akan bahas adalah tips memulai bisnis travel umroh. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan tombol loncengnya notifikasi supaya teman-teman semua bisa mendapatkan info dan update terbaru terkait dengan ide bisnis dan peluang bisnis dari channel ini. Baik, langsung aja. Bisnis travel adalah bisnis yang sempat turun saat pandemi, namun setelah itu kembali meningkat gitu ya. Itu terbukti bahwa perjalanan umroh setelah pasca pandemi ini mengalami peningkatan yang signifikan. Maka menjalan atau memiliki bisnis travel umroh adalah ide dan peluang bisnis yang sangat potensial dan patut untuk dicoba. Nah, lalu sebetulnya bagaimana untuk memulai bisnis travel umroh? Karena banyak hal yang perlu teman-teman tahu untuk memulai bisnis travel umroh, dan bisnis travel umroh ini eh, terkadang tidak sesederhana yang kita pikirkan, gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami itu ada dua hal, teman-teman tuh atau kalian tuh mau main sebagai agent travel atau mau main sebagai biro travel. Apa perbedaan agent travel dan biro travel? Perbedaannya adalah biro travel ini dia yang menjalankan perjalanan umroh dari awal sampai akhir. Dia yang mempersiapkannya. Jadi istilahnya operator, ya, operator pelaksanaan travel umroh. Jadi dia yang menyiapkan tiket pesawatnya, hotelnya, mutawifnya, kemudian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan umroh, itu dia semua yang menjalankan. Lalu perbedaannya dengan agent travel, sedangkan agent travel ini tugas utamanya itu hanya memasarkan paket wisata atau paket umroh yang dibuat oleh si biro travel. Jadi biro travel ini yang eksekusi, agent travel ini yang menjualkan. Lalu pertanyaannya, lebih mudah mana? Ya tentu lebih mudah menjadi agent travel dibanding biro travel. Karena kenapa? Karena untuk menjadi biro travel itu kita harus tahu persyaratan. Ya, kita harus tahu persyaratannya itu apa yang harus dilengkapi. Sekarang kita lihat di sini ada persyaratan pendirian travel umroh untuk izin baru. Yang pertama, surat permohonan izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang ditunjukkan kepada Direktur Jenderal atau Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Pemilik dalam akte perusahaan warga negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain. Jadi ada yang namanya izin penyelenggara umroh, itu ibadah umroh itu namanya PPIU. Memiliki susunan kepengurusan perusahaan, memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 tahun. Jadi teman-teman yang mau usaha ini nggak serta-merta, ya persyaratannya itu nggak serta-merta teman-teman langsung bisa gitu ya. Ini harus legalitas biro travel. Lalu selain legalitas juga harus ada apa tadi di sini sudah beroperasi minimal 2 tahun. Beroperasi minimal 2 tahun. Jadi artinya sebelum teman-teman tuh bikin biro, teman-teman tuh bikin agent dulu. Ya. Jadi sebelum biro itu teman-teman bikin agent dulu.
Karena nggak mungkin tiba-tiba kita mau mendaftarkan sebagai travel umroh yang akan mendapatkan izin PPIU sebelum kita jadi agent, karena belum beroperasi, ya, belum punya pengalaman 2 tahun ini yang disyaratkan oleh Kementerian Agama. Memiliki akte notaris pendirian PT atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan perjalanan ibadah yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah, memiliki surat keterangan terdaftar dari Ditjen Pajak NPWP, memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal wajar. Jadi ini harus punya ya laporan keuangan diaudit 1 tahun. Tuh, ya nggak mudah, jadi harus punya, karena sudah beroperasi 2 tahun, jadi laporan keuangan 1 tahun terakhir itu harus diaudit oleh akuntan publik, ya. Lalu memiliki surat rekomendasi asli dari instansi pemerintah daerah, provinsi, kabupaten setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku. Memiliki surat rekomendasi asli dari kanwil setempat yang dilampiri berita acara peninjauan lapangan. Menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata yang diterbitkan oleh Bank Syariah. Harus ada bank garansi, ya, harus ada bank garansi di BSI misalkan, ya, karena bank syariah. Lalu menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi sudah. Pemberian rekomendasi oleh Kanwil sebagaimana dimaksud paling sedikit memenuhi ketentuan: A. Memiliki sumber daya manusia di bidang tiketing, keuangan, akuntansi, pemasaran, dan pembimbing ibadah. B. Memiliki bukti telah melakukan operasional sebagai biro perjalanan wisata paling sedikit 2 tahun. C. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai. D. Memiliki laporan keuangan perusahaan 1 tahun terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal WDP. Jadi memang, ya, menjadi biro travel umroh itu tidak mudah, karena harus ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dilengkapi, dan ini tidak mudah. Persyaratannya harus 2 tahun, harus diaudit, harus ada bank garansi. Sedangkan travel agent ini fokusnya itu adalah jual paket umroh dari biro. Jadi fokusnya itu hanya jual paket saja, ya, jual paket saja. Teman-teman agent itu cukup jual paket dari umroh. Artinya ini fokus pada pemasaran. Nah, pertanyaannya, boleh nggak punya namas? Boleh. Jadi sebetulnya lebih enaknya untuk kita bisa ke arah biro travel 2 tahun mendatang, maka dari sekarang tuh harus membuka PT yang berbadan hukum Biro Perjalanan Travel Agama, yaitu umroh gitu ya. Nanti supaya itu menjadi menjadi portofolio teman-teman dalam menjalankan usaha travel umroh yang dibutuhkan beroperasi minimal 2 tahun. Dan laporan keuangan juga harus diaudit. Jadi itu teman-teman ya, kalau mau tips memulai bisnis travel umroh itu adalah teman-teman menjadi agent travel, ya, jangan ke biro dulu. Menjadi agent travel, jual paket umroh dari biro, fokus pada pemasaran. Lalu ini harus dipahami, ini gratis ya, ini gratis tanpa dipungut biaya. Jadi teman-teman tinggal join aja. Nah, saya juga ada membuka peluang untuk teman-teman yang mau
memulai bisnis travel umroh, tapi kita awali dulu dari agent. Ya, teman-teman bisa join di bisa join di grup, kok di sini. Bisa join di grup ya di sini, grup WA Bisnis Travel. Ini gratis, tidak hanya travel umroh, tapi travel wisata lainnya juga saya sharing. Ini linknya nanti saya share di deskripsi dari video ini ya, di bawah ya. Silakan teman-teman klik aja linknya, nanti teman-teman bisa masuk PA. Dan ini gratis, saya akan sharing setiap hari tentang peluang bisnis tour and travel. Oke, itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya. Saya tutup dari saya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.